Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang LKBB. Tapi sebelum kita membahas LKBB, perkenalkan saya Pradit, saya Dian. Selamat menyaksikan. Yeay. Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Dasar hukum didirikan dalam Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38 KMK 41.1972 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan 240 KMK 01.1949 mengenai pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan bukan bank dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan. Fungsi lembaga keuangan bukan bank yang pertama memperluas lapangan pekerjaan, yang kedua membantu kegiatan usaha dalam meningkatkan produktivitas barang dan jasa. 1. Bursa efek, yaitu tempat bertemunya pihak yang butuh dana dan yang mempunyai dana lebih melalui jual beli efek seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Apa tujuannya? Yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat lewat penjualan efek yang nantinya kegiatan itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif. Fungsi ekonominya adalah untuk sarana bertemunya investor dan pencari modal. Fungsi keuangannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi pemilik dana untuk memperoleh keuntungan berupa bunga. 2. Perusahaan asuransi, yaitu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat lewat premi, lalu memberi perlindungan finansial jika sesuatu yang tak diinginkan terjadi, diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Contohnya asuransi pendidikan, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan tenaga kerja. Peran penting asuransi yaitu untuk mengurangi risiko kerugian finansial, menumbuhkan rasa aman dalam kehidupan masyarakat, dan mendukung ketenangan dan kesejahteraan. 3. Lembaga dana pensiun. Lembaga dana pensiun di Indonesia seperti PT, Taspen, mengelola dana pensiun bagi pegawai negeri sipil. Dana ini dikumpulkan dari pemotongan gaji bulanan saat masih aktif bekerja dan disalurkan saat pegawai pensiun. Dana juga dapat digunakan untuk investasi atau kredit. 4. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang menyediakan dana atau barang modal tanpa menghimpun dana langsung dari masyarakat. Jenisnya meliputi 1. Perusahaan pembiayaan menyewakan guna usaha, kredit, konsumen, anjak piutang. 2. Modal ventura, investasi dalam bentuk penyertaan saham atau obligasi pada perusahaan. 3. Pembiayaan infrastruktur, mendanai proyek-proyek infrastruktur. Perusahaan umum pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga penjamin barang yang memberikan dana pinjaman kepada masyarakat dengan agunan atau jaminan barang bergerak. Jenis-jenis usaha pegadaian. 1. Jasa taksiran barang berharga. 2. Jasa titip barang berharga. 3. Memberikan kredit atau pinjaman bagi karyawan yang berpenghasilan tetap. 4. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dan menjalankan usaha tertentu. Tujuan pemerintah menyelenggarakan Perum Pegadaian yaitu untuk membantu rakyat kecil dengan memberikan kredit atau pinjaman agar terhindar dari kreditur liar, perintah darat yang meminjamkan uang dengan bunga sangat tinggi. 6. Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Koperasi kredit adalah suatu lembaga keuangan yang berbentuk koperasi yang bergerak di bidang perkreditan atau simpan pinjam dengan tujuan untuk membantu memperbaiki keadaan ekonomi dan mensejahterakan para anggotanya. Kegiatan koperasi kredit adalah menerima simpanan dari anggotanya dan memberikan pinjaman kepada anggota lain yang membutuhkan dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah. Lembaga penjamin simpanan yaitu suatu lembaga independen yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Biasanya dalam bentuk giro, sertifikat giro, biliet, ataupun tabungan. Lembaga penjamin simpanan mulai ada pada tahun 1998 pada saat terjadi krisis moneter yang dimana pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran termasuk simpanan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengamanatkan untuk membentuk suatu lembaga penjamin simpanan sebagai penjamin dana masyarakat. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perbankan, yakni lembaga penjamin simpanan, dan mulai beroperasi aktif yaitu pada tanggal 22 September 2005. 3.
Fungsi LPS yaitu menjamin simpanan nasabah serta turut aktif dalam memelihara sistem stabilitas ekonomi perbankan. Tugas LPS. Yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Yang kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Yang ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang keempat, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Yang kelima, melaksanakan penanganan bank yang gagal yang berdampak sistemik. Wewenang LPS. Pertama, menetapkan dan memungut premi penjaminan. Yang kedua, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Yang ketiga, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban 3 LPS. Yang keempat, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Yang kelima, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut pada nomor 4. Yang keenam, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Yang ketujuh, tunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. Yang kedelapan, melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Yang kesembilan, menjatuhkan sanksi administratif. Sekian dari kelompok 5, maaf jika ada salah kata karena kami juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.